Sudut mulut Feng Tianxing sedikit terangkat. Yang disebut ahli ini, selain tuan kota, tidak akan ada orang lain. Kemudian dia melihat keempat pelayan yang mengikuti iblis. Dengan hati-hati meletakkan 3 lauk pauk dan sebotol anggur berkualitas di atas meja. Dan tidak mundur. Hanya berdiri di sana. Seolah menunggu tanggapan Feng Tianxing. Buka dan rasakan. Tangke membuka tutupnya dengan tangannya sendiri. Dan tiba-tiba, aroma segar masuk ke lubang hidungnya. Aroma yang begitu kuat datang dari sayuran liar berwarna putih dan hijau. Dan mata Tangke lurus. Meskipun Jiang di samping menyembunyikannya dengan baik, matanya yang tidak bisa digerakkan mengungkapkan pikiran batinnya. Trik sulap macam apa ini? Hijau dan putih seperti zamrud. Ini sama sekali berbeda dari apa yang mereka makan pada hari kerja. Hanya Feng Tianxing yang cukup yakin. Dia mengeluarkan sepasang sumpit dari tangannya, mencelupkannya ke dalam sedikit jus, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mencicipinya, lalu meletakkan sumpit itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Aku tidak tahu ada apa dengan tamu ini. Saya telah mempelajari hidangan umat manusia ini selama beberapa dekade, dan saya telah mencoba banyak cara untuk memperbaikinya. Ini adalah jawaban terbaik dan rasa paling sempurna saat ini. Saya juga ingin mendengar apa yang dikatakan tamu ini. Feng Tianxing mengerutkan kening, melirik pria itu, dan meminta Tangke untuk membuka 2 piring yang tersisa, tidak memakannya. Hanya mencelupkannya ke dalam sedikit sup secukupnya. Semakin dia mencicipinya, semakin kencang alis Feng Tianxing. Orang yang cerdas ini dapat melihat sekilas bahwa Feng Tianxing sangat tidak puas dengan kedua hidangan ini. Namun, klan iblis yang bertugas memasak jelas mendapat informasi lengkap, dan sama sekali tidak mempertimbangkan reaksi Feng Tianxing. Postur yang membuat masalah bagi Anda dan muncul dengan alasan. Saat Feng Tianxing menyimpan sumpitnya lagi, dia membuka anggur lagi, dan aroma anggur yang kuat mengalir ke wajahnya, dan mata Feng Tianxing tiba-tiba menyala. Saya hanya menuangkan anggur dan meminumnya perlahan, seolah-olah hidangannya tidak ada, dan meminum anggur sendiri. Si juru masak masih sangat bertekad. Muat, lalu muat. Dulu, hidangan ini hanya dibawa keluar oleh penguasa kota saat dia menjamu tamu terhormat. Tidak ada yang merasa tidak enak setelah memakannya. Yang mana yang tidak tersapu? Konsentrasi anak ini lumayan. Dia sebenarnya bisa menahan diri, hanya minum. Hei, sepertinya sudah lama sekali di dunia ini. Mungkinkah dia benar-benar tidak peduli? Seiring berjalannya waktu, kepercayaan si juru masak juga sedikit demi sedikit runtuh. Karena tidak ada yang bisa menahan godaan makanan lezat seperti itu. Kecuali, ini bukan pertama kalinya dia melihatnya. Memikirkan kemungkinan ini, si juru masak tiba-tiba terbangun dan menoleh untuk melihat Feng Tianxing. Pernahkah kamu melihat benda ini sebelumnya? Feng Tianxing meletakkan gelas anggur di tangannya dan meliriknya. Ya, si juru masak tidak bisa menahan diri. Di mana, kapan, dan siapa yang melakukannya? Di mata Feng Tianxing yang tak tergoyahkan, dengan sedikit kebosanan. Sepertinya dia sedang menonton pemandangan hambar yang tidak menarik perhatian. Panasmu tidak tepat, rasanya terlalu banyak, dan hidangan yang tidak diasinkan kehilangan kesegaran terpentingnya. Jika ini adalah standar gedung Hongbin, maka, itu terlalu mengecewakan. Kata-kata Feng Tianxing langsung memberi setan itu pukulan ke kepala. Segera setelah aromanya menghilang, Feng Tianxing menjadi pusat absolut di sini. Tetapi di depan begitu banyak orang, Feng Tianxing tidak tergerak, dan dia juga mengatakan bahwa hidangan itu tidak dilakukan dengan baik. Yang jelas membuat iblis semakin penasaran tentang asal-usul Feng Tianxing. Seberapa benar apa yang kamu katakan, nak? Feng Tianxing menghela nafas dan meletakkan gelas wine di tangannya. Cara menyeduh anggur ini salah. Diperkirakan hanya tubuh iblis yang bisa menahannya. Sangat mengecewakan, Feng Tianxing berdiri, meletakkan tangannya di punggungnya, dan mendatangi juru masak. Tolong beri saya kata yang baik. Apa yang dia maksud dengan asal-asalan saya dengan hal-hal canggung seperti itu? Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak memiliki keberanian untuk mengambil kembali plakat ini? Di tempat majikan, saya tidak pernah harus melapor kepadanya ketika saya melakukan sesuatu. Segera, para juru masak sedang terburu-buru. Di masa lalu, masakan mereka bisa dikatakan tidak enak, bahkan membantu pemilik kota menyelesaikan banyak rencana yang tidak memiliki harapan. Tapi sekarang mereka kempes, yang membuat beberapa juru masak merasakan tekanan yang tidak bisa dijelaskan. Bukan kita, si juru masak gugup untuk beberapa saat. Dan mereka tidak ingin mengatakan apapun untuk mengakuinya. Tetapi dia tidak memiliki apapun untuk disangkal. Apa yang dikatakan Feng Tianxing adalah bahwa dia belum menemukan catatan yang masuk akal. Dan dia telah mengetahuinya sendiri. Dia tidak ingin menyangkal kemampuannya. Tetapi dia tidak bisa mengatakan bahwa pemilik kota itu asal-asalan kepada mereka. Pada saat ini, tuan kota datang terlambat. Dan ketika dia melihat Feng Tianxing, sedikit masalah muncul di matanya. Tetapi senyum hangat muncul di wajahnya. Yo. Bukankah ini teman kecil Feng Tianxing? Aku sudah lama mengagumi nama itu. Tapi aku sibuk dengan hal-hal sepele. Jadi aku tidak punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Feng Tianxing tiba-tiba menatap tuan kota.
Sudut mulutnya sedikit terangkat. Bertemu artinya, bersujud, bertemu. Menurutmu mana yang lebih dulu? Tuan kota tertegun sejenak, dan hampir memuntahkan seteguk darah. Saya akan sopan kepada Anda. Anda serius, kan? Langsung ganti topik. Aku baru saja mendengar tentang pertanyaan teman kecil itu, jadi izinkan aku menjawabnya. Bukannya aku asal-asalan, tapi kamu juga tahu bahwa hidangan ini ditinggalkan oleh umat manusia. Kami belum menemukan semua proses kuncinya, jadi harus dibuat tempat yang buruk. Tolong maafkan saya. Feng Tianxing memandang Jiang dari samping, dan di matanya yang tenang, Jiang mengerti apa yang dimaksud Feng Tianxing. Semuanya terkendali. Semangat Jiang segera naik. Hanya dari penampilan tuan kota, tetapi dia tidak berani menyerang mereka, dan dia masih terjerat dalam beberapa hal yang tidak penting. Bahkan jika dia begitu terprovokasi oleh Feng Tianxing, dia tidak menjadi marah. Terlihat bahwa penguasa kota memiliki ketakutan di dalam hatinya. Ketakutan tidak lebih dari kekuatan di belakang mereka berdua. Jiang melompat langsung dan menatap penguasa kota. Jika kamu tidak tahu sesuatu, belajarlah dengan giat. Tanyakan dengan giat. Jangan berpikir kamu tidak terkalahkan karena kamu memiliki wajah yang buruk. Di mana pemilik kota ditegur seperti ini? Untuk sementara, kemarahan melonjak, dan ketika Feng Tianxing dan Jiang terlihat, mereka menghilang dalam sekejap. Bisakah dia memprovokasi keduanya? Tidak bisa terprovokasi. Ayah Jiang, posisi itu jauh lebih kuat darinya. Melihat Feng Tianxing, ada seorang ayah gila di luar. Jika dia benar-benar ingin diganggu, dia mungkin datang dengan pasukan. Saat ini, sepertinya hanya tangke yang bisa menggertaknya. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan jari kaki, Anda tahu bahwa latar belakang tangke jelas tidak sederhana. Bisa makan di sini bersama Feng Tianxing dan Jiang sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan di belakangnya paling sedikit lebih lemah dari kedua orang ini. Hanya poin sepele.